dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam para pemirsa dan hadirin di Grand Studio Metro TV. Selamat datang di debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Tidung dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Ya, hari ini menjadi momen penting bagi Pesta Demokrasi Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah Tidung. Kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanah Tidung akan beradu konsep dan gagasan serta komitmen untuk masyarakat di Kabupaten Tanah Tidung. Dan untuk mengawali acara debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Tidung dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan jingle KPU Kabupaten Tanah Tidung. Para hadirin yang kami hormati dipersilahkan untuk berdiri. Memilih untuk masa depan, pilkada di depan mata, ayo tentukan suara. Salurkan aspirasi, gunakan hak pilih kita, suara kita berharga untuk bumi Ubud Takkan. Mari berpesta bersama menyambut pilkada, ayo tentukan pilihan kita. Mari berpesta bersama menyambut pilkada 27 November 2024. Mari berpesta. Bersama menyambut pilkada, ayo tentukan pilihan kita. Mari berpesta bersama.
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kami akan memperkenalkan Komisioner KPU Kabupaten Tanah Tidung yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Tidung dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Langsung saja kita perkenalkan Komisioner KPU Tanah Tidung, Bapak Apriyadi Eskel MH, Ketua KPU Kabupaten Tanah Tidung. Selanjutnya Bapak Alfonsius Cengkar SPD, anggota KPU Kabupaten Tanah Tidung. Beliau berhalangan hadir untuk malam hari ini. Selanjutnya adalah Bapak Alam Saputra Eskom, anggota KPU Kabupaten Tanah Tidung. Berikutnya Bapak Ihsan Haryadi SPD, anggota KPU Kabupaten Tanah Tidung. Bapak Ramsyah SH, anggota KPU Kabupaten Tanah Tidung. Selanjutnya Bapak Wasil SP ME, Sekretaris KPU Kabupaten Tanah Tidung. Hadirin dan pemirsa, kami juga akan memperkenalkan panelis yang telah merumuskan dan menyusun pertanyaan bagi para pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanah Tidung dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Kita simak bersama para perumus dan panelis pada debat pertama hari ini. Baik hadirin dan juga pemirsa di rumah, untuk membuka debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Tidung dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, kami undang Ketua KPU Kabupaten Tanah Tidung, Bapak Apriyadi Eskel MH, untuk menyampaikan kata sambutannya. Kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak PJS Bupati Kabupaten Tanah Tidung, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung, dan akademisi yang hadir pada malam ini. Yang saya hormati Ketua KPU dan anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara beserta Pak Sekretaris dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan KPU Kabupaten Tanah Tidung beserta Pak Sekretaris dan jajaran. Yang saya hormati kolega kami, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Tidung. Yang saya hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Bapak Said Agil dan Bapak Hendrik. Yang saya hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Bapak Ibrahim Ali dan Bapak Sabri. Yang saya hormati pimpinan partai pengusung, tim kampanye, serta pendukung pasangan calon. Yang kami banggakan, tim perumus sekaligus tim panelis debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Tidung. Yang saya hormati Ketua dan anggota Komisi Informasi yang hadir pada hari ini, dan seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini melalui layar kaca masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita semua sehingga kita bisa hadir dalam forum terbuka penuh barokah malam ini. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul pada malam ini juga. Perlu diketahui bahwa
Debat publik ini merupakan sarana yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tanah Tidung, di mana dalam agendanya akan diadakan 2 kali dan yang pertama kali hari ini yaitu tepat tanggal 25 Oktober adalah debat perdana kami, yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Tidung dengan tema mewujudkan kemakmuran Kabupaten Tanah Tidung melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun subtema dari kegiatan debat hari ini meliputi 8 hal. Yang pertama adalah pengarus utamaan gender dalam pembangunan. Yang kedua, digitalisasi pelayanan publik. Yang ketiga, penegakan hukum. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, tata kelola desa. Yang keenam, perlindungan masyarakat adat. Yang ketujuh, infrastruktur. Yang kedelapan, peningkatan harmoni sosial. Debat merupakan proses yang wajib diikuti oleh semua pasangan calon agar seluruh pemilih di Kabupaten Tanah Tidung dengan jumlah DPT kita sebesar 19.522 orang agar lebih mengenal dan mengetahui profil dan sejauh mana gagasan serta visi misi masing-masing calon yang tertuang dalam program kerja untuk Kabupaten Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Serta kami mengharapkan partisipasi pada hari pencoblosan yang tersebar di 49 TPS pada tanggal 27 November nanti dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita rayakan pilkada serentak ini dengan penuh euforia sebagai momentum yang bahagia untuk menghadirkan pemimpin yang fatonah, amanah, berintegritas, adil, jujur, dan inovatif. Tak lupa kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh tim perumus sekaligus tim panelis kami yang telah bekerja keras dalam perumusan serta pembuatan materi debat perdana ini. Dan yang tak kalah penting adalah pihak dari stasiun Metro TV yang sudah memfasilitasi debat publik perdana malam ini dan turut berkontribusi memberikan edukasi politik kepada masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama ini dapat bermanfaat bagi teman pemilih sekalian agar dapat menggunakan suaranya secara bijak demi mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk kabupaten kita tercinta. Terakhir dari saya, permohonan maaf kami haturkan apabila ada hal yang kurang berkenan dalam segala hal proses tahapan atau penyelenggaraan ataupun kata-kata kami memohon maaf lahir dan batin. Akhir kata saya ucapkan, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan debat perdana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Terima kasih atas kata sambutannya. Kepada Bapak Apriyadi, kami mohon untuk tetap di atas panggung karena kita akan melakukan prosesi penyerahan amplop hasil rumusan debat pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung dalam pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Dan kami mohon kesediaan kepada Ibu Dr. Anda Mudiati Rahmatunisa, MA PhD, selaku perwakilan dari perumus dan panelis, dan Ibu Vivi Alida Yahya, selaku VP Corporate Communication Media Group, untuk naik ke atas panggung dan melakukan prosesi penyerahan hasil rumusan. Kami persilakan naik ke atas panggung dan prosesi penyerahan hasil rumusan ini akan dilakukan pertama dari perwakilan panelis yang akan menyerahkan amplop kepada pihak KPU. Panelis kepada KPU. Kita berikan tepuk tangan hadirin dan pemirsa. Dan prosesi kedua adalah KPU menyerahkan amplop kepada Metro TV. Kita berikan tepuk tangan. Dan amplop pertanyaan ini masih dalam kondisi tersegel dan rahasia. Baik, terima kasih Bapak Apriyadi, Ibu Mudiati Rahmatunisa, dan Ibu Vivi Alida Yahya. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Baiklah hadirin yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah, itu tadi prosesi penyerahan hasil rumusan yang telah dirumuskan oleh tim panelis, di mana prosesi ini merupakan bentuk komitmen semua pihak dalam rangka menjaga kerahasiaan pertanyaan untuk para pasangan calon pada malam hari ini.
Dan selanjutnya kita akan simak aturan tata tertib yang harus ditaati selama debat berlangsung dan berikut ini adalah tata tertibnya. Tata tertib debat pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Tidung tahun 2024 untuk pasangan calon. 1. Debat pertama dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU Kabupaten Tanah Tidung. 2. Pasangan calon dilarang memotong pembicaraan pasangan calon lain saat sedang berbicara. 3. Waktu dimulai ketika pasangan calon mulai bicara. 4. Pasangan calon dilarang memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lainnya. 5. Pertanyaan dan atau tanggapan yang disampaikan oleh pasangan calon adalah seputar visi, misi, dan atau program yang berkaitan dengan tema dan subtema debat. 6. Moderator akan menghentikan jawaban yang disampaikan pasangan calon ketika pasangan calon memberikan pertanyaan dan atau tanggapan yang menyimpang dari tema debat dan atau waktu yang tersedia telah habis. 7. Pasangan calon hanya diperkenankan membawa alat tulis, catatan, dan atau data yang diperlukan dalam kegiatan debat, dilarang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya di panggung debat. 8. Pasangan calon dilarang melontarkan pertanyaan dan melakukan tindakan yang dapat memprovokasi pasangan calon lainnya maupun peserta undangan acara debat. Pemirsa dan hadirin, malam ini ada 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan beradu konsep dan gagasan serta komitmen untuk masyarakat di Kabupaten Tanah Tidung. Langsung saja kita undang pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Tidung dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024. Ya, kami undang untuk naik ke atas panggung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Bapak Said Agil ST MT dan Bapak Hendrik SH MH. Kami persilahkan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 kami persilahkan. Baik. Dan berikutnya, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Bapak Ibrahim Ali AMD dan Bapak Sabri SPD. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Dan dipersilakan juga untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, hari ini kita akan menyaksikan penajaman dari visi dan misi para pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanah Tidung tahun 2024 terkait dengan tema debat pertama kali ini yang telah ditentukan, yaitu mewujudkan kemakmuran Kabupaten Tanah Tidung melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, hadirin dan pemirsa, sebelum memulai debat kami akan menjelaskan terlebih dahulu alur debat malam ini. Debat akan terbagi menjadi 6 segmen. Yaitu segmen pertama kita akan mendengarkan penajaman visi misi dan program kerja kedua paslon. Segmen 2 dan 3, para pasangan calon bupati dan wakil bupati akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim perumus dan panelis. Segmen 4 dan 5, para pasangan calon bupati dan wakil bupati akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespon. Dan dalam segmen terakhir, para pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutupnya. Itulah alur debat yang akan kita pakai pada malam ini. Dan langsung saja kita mulai debat pertama, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Tidung dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Baik, langsung saja oleh karena itu kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk maju ke podium untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktu Anda 4 menit
dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Kabupaten Tanah Tidung, Forkopimda yang hadir secara langsung di studio, Metro TV maupun yang menyaksikan di rumah, Ketua dan anggota KPUD Kabupaten Tanah Tidung, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Tidung, tim perumus dan tim penalis, pimpinan partai politik, partai pengusung, dan pendukung sah pasangan calon nomor urut 2, dan yang saya cintai dan saya banggakan, relawan dan seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung yang menyaksikan debat pada malam hari ini. Kami pasangan calon sah nomor urut 1 akan menyampaikan visi misi dan 13 program prioritas sebagai berikut. Visi, mewujudkan Tanah Tidung bersahaja. Misi, peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Pelayanan publik yang transparan dan berkualitas. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat. 4. Pembangunan berbasis partisipasi dan pengembangan inovasi teknologi. 5. Membangun dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 13 program prioritas pasangan sah. 1. Percepatan wajib belajar 13 tahun, gratis wajib belajar 9 tahun. 2. Penyediaan pelayanan kesehatan berkualitas. 3. Infrastruktur premium. 4. Menunjang kegiatan keagamaan, pemuda-pemudi, seni, budaya dan olahraga. 5. Mendorong peningkatan perekonomian dan penyediaan lapangan kerja. 6. Komunitas terpusat bersahaja. 7. Layanan birokrasi terintegrasi berbasis digital. 8. Peningkatan peran perempuan. 9. Bantuan tunjangan lansia. 10. Efisiensi anggaran berbasis kepentingan masyarakat. 11. Peningkatan kualitas dan mutu tenaga pendidik. 12. Bantuan pembangunan 100 juta tiap RT dalam setiap tahun. 13. Program makan bergizi berkelanjutan. Said Agil Hendrik siap mewujudkan Tanah Tidung bersahaja, berseri, sejahtera, adil, harmonis, dan jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik, masih ada waktu yang tersisa. Apakah ingin dimanfaatkan kepada paslon nomor urut 1? Sudah cukup atau ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Dan kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk maju ke podium untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Anda 4 menit, dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, pertama kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Provinsi Kalimantan Utara yang ke-12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua KPU beserta Komisioner KPU Kabupaten Tanah Tidung, yang kami hormati Ketua Bawaslu beserta anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Tidung, PJS Bupati Kabupaten Tanah Tidung, Forkopimda Kabupaten Tanah Tidung, yang kami hormati pasangan calon, yang kami hormati seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung yang menyaksikan debat pada malam hari ini. Ada beberapa kondisi sebelum saya memimpin dan sesudah saya memimpin di Kabupaten Tanah Tidung. Yang pertama adalah APBD Kabupaten Tanah Tidung pada tahun 2021 berada di 813 miliar dan kemudian di 2024 berada di 1,5 triliun. Kedua, status dari desa 2021 hanya ada 1 desa mandiri
dan 1 desa tertinggal. Alhamdulillah di 2024 11 desa mandiri dan tidak ada lagi desa tertinggal. Ketiga, selama pemerintahan periode sebelumnya belum ada program yang memberikan bantuan gratis perlengkapan sekolah kepada siswa. Kini alhamdulillah dengan program Tanah Tidung Pintar kami berhasil memberikan perlengkapan sekolah, baju gratis dan celana gratis. Selain itu, beasiswa kuliah sebelumnya hanya 450 juta. Alhamdulillah mulai 2021 sampai dengan 2024 berhasil kami tingkatkan menjadi 6,2 miliar. Keempat, alhamdulillah 98% masyarakat Kabupaten Tanah Tidung tercover atau tercover dengan BPJS. Dan kemudian alhamdulillah dari 32 desa, 30 desa sudah teraliri listrik. Keenam, terkait kinerja akuntabilitas, kinerja instansi pemerintah, Sakip alhamdulillah yang dulu nilainya B sekarang meningkat menjadi BB dan alhamdulillah dengan skor tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara. Ketujuh, alhamdulillah lahan yang dulu izin pinjam pakai kawasan hutan dan sekarang sudah menjadi status alih fungsi atau menjadi status pemerintah daerah. Untuk melanjutkan keberhasilan tersebut tentunya 2 memiliki visi, 5 misi dan kemudian 5 program. Visi Tanah Tidung berdaya saing, adil dan sejahtera. 5 misi. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedua, meningkatkan pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya. Ketiga, membangun infrastruktur dan mendorong kemandirian desa. Keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dalam pelayanan publik. Dan kelima, menjaga stabilitas keamanan wilayah serta kelestarian lingkungan. Terkait dengan 5 program kami berdua akan dijelaskan oleh Bapak Wakil Bupati saya, Pak Sabri. Silakan Pak Sabri. 5 program BAIS untuk Kabupaten Tanah Tidung. Pertama, program Tanah Tidung Unggul bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan, pemuda dan olahraga, serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Kedua, program Tanah Tidung Peduli meliputi program pemberdayaan ekonomi di berbagai bidang seperti UMKM, tata pertanian, pangan, koperasi, pemberdayaan sosial, dan budaya. Ketiga, program Desa Cermat adalah peningkatan kemandirian desa yang terintegrasi dengan pelayanan publik. Yang kelima, program Tanah Tidung Melaju atau proyek strategis daerah. Pada prinsipnya, kami berdua akan menuntaskan pembangunan pusat pemerintahan dan menyiapkan ruang-ruang publik untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Tidung yang kita cintai. Untuk Tanah Tidung lebih baik, lanjutkan dan tuntaskan. Coblos nomor 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, kita sudah mendengarkan visi, misi, dan program kerja dari kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanah Tidung. Di segmen berikutnya, para pasangan calon bupati dan wakil bupati akan menjawab pertanyaan dari tim perumus dan panelis. Tetaplah di debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Tidung dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Dipersembahkan oleh Halo masyarakat Tanah Tidung, siapkan diri Anda menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar, lihat di cek dptonline.kpu.go.id. Kenali calonnya, pahami visi misinya. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung. Datang ke TPS, Rabu 27 November 2024. Ayo bersinergi menuju pilkada adil dan bersih. Mari berpesta. 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten, dengan satu harapan, memiliki pemimpin daerah yang mampu wujudkan asa. Kenali untuk memilih, mencari negarawan. Halo masyarakat Tanah Tidung, siapkan diri Anda menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar, lihat di cek dptonline.kpu.go.id. Kenali calonnya,
pahami visi misinya. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung. Datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Ayo bersinergi menuju pilkada adil dan bersih. Mari berpesta. 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten, dengan satu harapan, memiliki pemimpin daerah yang mampu wujudkan asa. Kenali untuk memilih, mencari negarawan. Halo masyarakat Tanah Tidung, siapkan diri Anda menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar, lihat di cek dptonline.kpu.go.id. Kenali calonnya, pahami visi misinya. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung. Datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Ayo bersinergi menuju pilkada adil dan bersih. Mari berpesta. 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten, dengan satu harapan, memiliki pemimpin daerah yang mampu wujudkan asa. Kenali untuk memilih, mencari negarawan. Halo masyarakat Tanah Tidung, siapkan diri Anda menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar, lihat di cek dptonline.kpu.go.id. Kenali calonnya, pahami visi misinya. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung. Datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Ayo bersinergi menuju pilkada adil dan bersih. Mari berpesta. 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten. Dan 3, calon bupati akan mengambil bola di fishbowl subtema sebelah kanan Bapak-Bapak, dan calon wakil bupati akan mengambil bola di fishbowl nomor pertanyaan di sebelah kiri. Bola subtema akan diletakkan di kotak hitam yang tersedia dan bola nomor pertanyaan dikembalikan ke dalam fishbowl. Baik, langsung saja kita akan masuk ke putaran yang pertama. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil subtema dan nomor pertanyaan di dalam fishbowl yang sudah disediakan. Kami persilakan. Calon bupati mengambil huruf dan calon wakil bupati mengambil angka. Tolong diambil dan ditujukan kepada kita semua. Dan mohon disebutkan huruf dan angkanya. Dapat huruf apa, Pak? A. Huruf A dengan nomor pertanyaan 2. A2. Baik, untuk bola subtema diletakkan di kotak hitam, untuk nomor pertanyaan dikembalikan ke fishbowl. Bapak-bapak silahkan kembali ataupun menuju ke podium. Dan ini masih tersegel Bapak Ibu semua amplopnya. Dan kita akan buka. Huruf A ya. Baik. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2 adalah: Rapor Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi murid berada pada kategori sedang. Hanya 40-70% murid SD, SMP, SMA sederajat yang mampu mencapai kompetensi minimum. Selain itu, skor kualitas pembelajaran juga masih berkategori cukup. Pertanyaannya, apa program strategis yang saudara prioritaskan untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Pertama, ketika kita berbicara tentang literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran, kami telah mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui pembangunan sarana prasarana sekolah, yaitu penyediaan bangunan laboratorium, sarana prasarana sekolah, dan membangun perpustakaan, melakukan rehabilitasi bangunan sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
Untuk meningkatkan literasi dan numerasi, kami telah membuka TBM dan ini menjadi contoh seluruh Indonesia bahwa TBM dibuka oleh ibu-ibu penggerak PKK di 32 desa di semua Kabupaten Tanah Tidung. Secara formal, mutu guru terus ditingkatkan agar dapat terus berinovasi pembelajaran. Dan kemudian memberikan alat permainan edukatif di sekolah PAUD, memberikan 1 guru, 1 laptop, dan kemudian kita memberikan 2 PAUD, 2 laptop, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengakses teknologi pembelajaran. Terima kasih. Masih Mungkin ada waktu, apakah ditambahkan? ada yang ditambahkan? Cukup. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk yang sudah disediakan. Dan sekarang kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk berdiri dan mengambil subtema dan nomor pertanyaan di dalam fishbowl yang sudah disediakan. Mohon diambil dan diperlihatkan huruf dan angka yang diperoleh dan disebutkan. Dapat huruf apa, Pak? C, dengan nomor? Dengan nomor pertanyaan? C1. Huruf C adalah mengenai digitalisasi pelayanan publik. Silakan. Amplop masih tersegel, C1. Pertanyaannya, revolusi industri 4.0 diharapkan mendorong pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Namun, digitalisasi juga berpeluang bagi tindak kejahatan cyber, seperti peretasan, pencurian, dan kebocoran data kependudukan. Ini menjadi tantangan besar dalam pelayanan publik berbasis digital. Pertanyaannya, langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk membangun sistem keamanan dalam digitalisasi pelayanan publik yang telah digulirkan? Waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai dari Anda menjawab. Silakan. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan langkah untuk membangun sistem keamanan, memang tidak semudah yang kita harapkan, bahwa pembangunan digital tidak saja bagaimana membangun digital, tapi bagaimana juga membentuk sistem keamanan pada sistem yang telah dijalankan pada saat digitalisasi. Memang sudah dicoba beberapa pola untuk pengamanan. Ada sistem digitalisasi mandiri, tapi ini juga mengalami persoalan. Nah, salah satu cara yang terbaik mengatasi digital ini adalah bagaimana melakukan audit sistem, yaitu bagaimana kita menilai tentang keamanannya, bagaimana nanti kita menilai seberapa hebat, seberapa canggih, dan seberapa valid tingkat keamanan kita terhadap sistem keamanan digitalisasi yang kita terapkan. Kenapa? Karena ini menyangkut data penting, menyangkut data-data yang tersimpan di dalamnya. Nah, selanjutnya juga berkaitan dengan pemetaan data dan sensitivitas data. Jangan sampai nanti kita tidak bisa memilah mana data-data penting, mana data-data yang tidak penting. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan tingkat kebijakan keamanan. Kenapa? Karena tingkat keamanan kebijakan keamanan ini menyangkut bagaimana kita menerapkan perlindungan data, menyangkut bagaimana prosedur keamanan yang kita terapkan pada digitalisasi yang kita laksanakan. Dan terakhir adalah bagaimana penggunaan teknologi keamanan berkaitan dengan freeware dan sistem deteksi. Dan terakhir adalah secanggih apapun juga memang tergantung kepada SDM-nya. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita memberikan pelatihan kepada keamanan cyber dan mengkampanyekan kesadaran masyarakat tentang pentingnya digitalisasi dan pentingnya keamanan data digitalisasi yang kita laksanakan. Terima kasih. Masih ada waktu? Mohon tenang, para pendukung mohon tenang. Mau ditambahkan? Sudah cukup. Baik, terima kasih Paslon nomor 1. Mohon tenang, para pendukung kerjasamanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Baik, selanjutnya saat ini kita akan masuk ke putaran kedua. Kami akan kembali persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil subtema dan nomor pertanyaan di dalam fishbowl yang sudah disediakan. Kami persilakan. Mohon diambil bola huruf dan bola angka dan mohon dipertunjukkan dan disebutkan huruf dan angka berapa yang diperoleh. Huruf apa, Pak? D. Huruf D dan angkanya? Angka 2. Baik. Untuk bola angka boleh dikembalikan ke fishbowl. B2. D2. D. Mengenai Delta 2. tata kelola desa.
Untuk pasangan calon nomor urut 2. Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan sasaran pokok pembangunan. Dokumen visi, misi, dan program semua paslon juga telah menyebutkan program pemberdayaan desa. Namun hal tersebut masih kurang mendalam. Pertanyaannya, apa kebijakan strategis saudara dalam pemberdayaan desa untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di Tanah Tidung? Waktu Anda menjawab 2 menit, silahkan. Terima kasih. Pemberdayaan desa itu menjadi fokus kita sangat penting karena ketika berbicara tentang desa, kami mencantolkan di dalam visi kami yang ketiga, yaitu membangun infrastruktur dan kemandirian desa. Di dalam program kami ada namanya program Desa Cermat, Cerdas, Mandiri, dan Terintegrasi. Melalui program Desa Cermat, kami akan mendorong setiap desa untuk lebih kreatif dalam membangun wilayahnya, serta berkolaborasi dengan seluruh elemen desa untuk bahu-membahu dalam mensukseskan program yang ada di desa. Desa Cermat juga akan mendorong kolaborasi desa di antara kabupaten dan desa. Tujuannya apa? Agar meningkatkan pemerataan pembangunan, menghindari tumpang tindih program sehingga jauh lebih efektif. Artinya apa? Bahwa kita pahami kabupaten tugasnya adalah membina desa. Maka kolerasi antara program desa dengan kabupaten tidak boleh saling tumpang tindih. Maka harus ada kolaborasi dan koordinasi agar pembangunan merata mulai di tingkat kabupaten sampai di desa. Mungkin Pak Sabri silakan ditambahkan. Desa memiliki kewenangan tersendiri dalam mengelola berbagai dana anggaran yang masuk ke desa. RT juga ada di dalamnya, sehingga apa yang menjadi fokus desa, kita berharap dengan adanya program dari pemerintah kabupaten tidak akan menjadi tumpang tindih pelaksanaannya di tingkat desa. Maka kita akan melakukan itu dengan sebaik-baiknya, menuntaskan itu di program Bapak Ibrahim Ali dan Sabri yang kedua. Terima kasih. Baik, waktu tersedia 4 detik, sudah cukup? Cukup, makasih. Cukup, baik, terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya kami persilakan bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil subtema dan nomor pertanyaan di dalam fishbowl yang sudah disediakan. Mohon diambil huruf dan angka yang diperoleh. Mohon disebutkan Pak, huruf dan angkanya. E2. Baik, E2. Untuk bola angka boleh ditaruh di fishbowl, Pak. Calon wakil bupati boleh untuk bola angka ditaruh kembali di fishbowl. Ya. Siap, terima kasih, kembali ke tempat duduknya. Terima silakan. kasih. Dan amplop E2. RPJMD Kabupaten Tanah Tidung tahun 2021-2026 menyatakan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila peran perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang, dan harmonis. Pertanyaannya, apa upaya strategis yang akan saudara lakukan apabila terpilih menjadi kepala daerah untuk menyeimbangkan dan menjaga harmonisasi relasi antara perempuan dan laki-laki agar kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah berkaitan dengan gender. Yang perlu kita pahami bersama bahwa ini tidak berbicara jenis kelamin, tapi ini berbicara tentang gender. Artinya ketika kita berbicara tentang gender, maka yang dibicarakan di sini adalah tentang fungsinya. Nah, ketika kita berbicara bagaimana kesetaraan gender ini terjadi, salah satu yang ingin kita lakukan hari ini adalah bagaimana melakukan penguatan kebijakan dan regulasi. Artinya kita harus melihat seberapa besar, seberapa banyak, seberapa kegiatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, berapa kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah, berapa regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan persamaan gender. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tidak hanya bagaimana kebijakan itu dikeluarkan, salah satunya yang paling menentukan juga adalah bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dapat diakses oleh semua peranan wanita, dapat diakses semua wanita, sehingga tidak ada lagi perbedaan bagaimana mengakses kebijakan. Nah, yang selanjutnya adalah
bagaimana kita meningkatkan partisipasi wanita dalam mengambil kebijakan, khususnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga wanita dan perempuan betul-betul mempunyai peran yang positif, peran yang ikut membantu pemerintah di dalam mengambil kebijakan. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita memberikan pemberdayaan komunitas kepada kaum perempuan. Terutama sekali banyak contoh yang kita lihat, apakah di bidang usaha, bidang politik, bidang bisnis dan sebagainya. Salah satunya adalah kita bisa mengevaluasi seberapa banyak kebijakan yang kita keluarkan, seberapa mudah akses yang sudah kita berikan dalam rangka kesetaraan gender. Terima kasih. Gender tepat untuk dipergunakan di semua lini dan bisa membantu dan dapat kesempatan terima kasih. untuk semuanya. Waktu telah habis, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan pemirsa, di segmen berikut, para pasangan calon bupati dan wakil bupati masih akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Untuk itu jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Halo masyarakat Tanah Tidung, siapkan diri Anda menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar, lihat di cek dptonline.kpu.go.id. Kenali calonnya, pahami visi misinya. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung. Datang ke TPS, Rabu 27 November 2024. Ayo bersinergi menuju pilkada adil dan bersih. Mari berpesta. 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten, dengan satu harapan, memiliki pemimpin daerah yang mampu wujudkan asa. Kenali untuk memilih, mencari negarawan. Halo masyarakat Tanah Tidung, siapkan diri Anda menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar, lihat di cek dptonline.kpu.go.id. Kenali calonnya, pahami visi misinya. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung. Datang ke TPS, Rabu 27 November 2024. Ayo bersinergi menuju pilkada adil dan bersih. Mari berpesta. 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten, dengan satu harapan, memiliki pemimpin daerah yang mampu wujudkan asa. Kenali untuk memilih, mencari negarawan. Halo masyarakat Tanah Tidung, siapkan diri Anda menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar, lihat di cek dptonline.kpu.go.id. Kenali calonnya, pahami visi misinya. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung. Datang ke TPS, Rabu 27 November 2024. Ayo bersinergi menuju pilkada adil dan bersih. Mari berpesta. 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten, dengan satu harapan, memiliki pemimpin daerah yang mampu wujudkan asa. Kenali untuk memilih, mencari negarawan. Halo masyarakat Tanah Tidung, siapkan diri Anda menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar, lihat di cek dptonline.kpu.go.id. Kenali calonnya, pahami visi misinya. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung. Datang ke TPS, Rabu 27 November 2024. Ayo bersinergi menuju pilkada adil dan bersih. Mari berpesta.
37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten, dengan satu harapan: memiliki pemimpin daerah yang mampu wujudkan asa. Kendali untuk memilih, mencari negarawan. Dipersembahkan oleh pemirsa di rumah dan juga hadirin di studio, Anda masih menyaksikan secara langsung debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Tidung dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Di segmen ini, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati masih akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim perumus dan panelis sebanyak 2 putaran. Dan kami mengingatkan kembali bahwa pada malam ini ada 8 subtema yang terbagi ke dalam huruf A, B, hingga H. Subtema A adalah pendidikan, yaitu akses, mutu, guru, dan tenaga kependidikan. B, infrastruktur, jalan, perumahan, transportasi, air bersih, public space, dan sarana internet. C, digitalisasi pelayanan publik. D, tata kelola desa. E, pengarus utamaan gender dalam pembangunan. F, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, narkoba. G, perlindungan masyarakat adat. Dan H, peningkatan harmoni sosial. Baik, kami jelaskan kembali juga, calon bupati akan mengambil bola di fishbowl subtema dan calon wakil bupati akan mengambil bola di fishbowl nomor pertanyaan. Bola subtema akan diletakkan kembali di kotak hitam dan bola nomor pertanyaan dikembalikan ke dalam fishbowl. Dan langsung saja kita akan masuk ke putaran yang pertama. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil subtema dan nomor pertanyaan di dalam fishbowl yang sudah disediakan. Silakan. Persilakan mengambil bola huruf dan nomor, dan mohon diperlihatkan ke kamera di depan Bapak-Bapak. Dan mohon disebutkan huruf dan nomornya. Huruf apa, Pak? B. B. Dengan B nomor berapa, pertanyaan? B3. B3, baik, mengenai infrastruktur. B3, baik, kami persilakan untuk kembali duduk. Ke podium. Maksud saya ke podium. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 2. Infrastruktur komunikasi dan informasi digital bagi masyarakat saat ini hampir telah menjadi kebutuhan dasar dan faktor penting menjadikan suatu daerah maju. Hal ini sejalan dengan agenda nasional tentang transformasi digital. Faktanya, di wilayah Tanah Tidung masih banyak wilayah yang belum memiliki akses internet secara memadai. Pertanyaannya, strategi dan program apa yang akan dilakukan untuk memastikan jaringan internet dapat diakses oleh seluruh warga Kabupaten Tanah Tidung? Waktu menjawab 2 menit, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa ada 5 kecamatan di Kabupaten Tanah Tidung, 32 desa, dan alhamdulillah di semua kecamatan dan di semua desa jaringan internet sudah bisa diakses lewat BTS atau tower yang kita komunikasikan lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika serta provider layanan Telkomsel untuk mendorong pembangunan BTS agar dapat mengatasi beberapa daerah blank spot yang sekarang terbukti semua sudah dapat terkoneksi sehingga dapat mengakses internet. Kami juga memberikan hotspot gratis di ruang terbuka hijau yang ada di Yusuf Abdullah untuk dapat diakses oleh pengunjung atau masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Dan kemudian berbicara tentang jaringan internet, kami terus membangun komunikasi dan kami terus memperjuangkan bagaimana bahwa pentingnya ketika berbicara tentang jaringan internet ini berhubungan dengan program kami yang namanya Tanah Tidung Digital. Tanah Tidung Digital ini bagaimana kita mengimplementasikan dan menggunakan semua aplikasi. Kami memiliki aplikasi yang namanya aplikasi Jakataka. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang mengakomodir semua program yang ada.
Dan kemudian kita wajib mensosialisasikan kepada masyarakat dan menyampaikan kepada mereka bahwa pentingnya informasi itu sekarang diakses lewat jaringan internet dan mudah-mudahan tidak ada kesulitan untuk masyarakat. Maka yang harus kita lakukan adalah untuk mensosialisasi dan menyampaikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Silakan Pak Sapri. Saya kira sudah cukup. Sudah cukup, waktu masih tersedia. Apakah akan dimanfaatkan? Sudah cukup, terima kasih kepada paslon nomor urut 2, silakan duduk kembali. Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil subtema dan nomor pertanyaan di dalam fishbowl yang sudah disediakan. Mohon diambil dan ditunjukkan kepada kamera huruf dan angka yang diperoleh. Dua dan hurufnya? F2. F2. Oke. F2 masih tersegel, Bapak Ibu, kami persilakan kembali ke podium untuk menjawab pertanyaan. Korupsi di lingkungan pemerintahan daerah adalah ancaman serius yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk memberantas korupsi harus menjadi prioritas utama. Pertanyaannya, apa langkah konkret dan strategi saudara untuk mencegah dan memberantas korupsi? Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda menjawab, silakan. Baik, terima kasih. Ada 2 persoalan, yaitu mencegah dan memberantas korupsi. Perlu saya sampaikan juga ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan penguatan regulasi dan kebijakan. Karena salah satu pengendali tindak kejahatan korupsi diakibatkan oleh satu, pelanggaran yang dilakukan karena pelanggaran regulasi. Yang kedua, pelanggaran diakibatkan oleh kebijakan yang salah menerapkan sistem kebijakan. Makanya perlu penguatan di dalam regulasi dan kebijakannya. Yang kedua, transparansi dan akuntabel. Kenapa? Kenapa kita perlu semua kegiatan kita dilakukan secara transparan agar masyarakat tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Dan begitu juga dengan kenapa dia harus akuntabel, supaya masyarakat juga tahu bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita laku, apa yang kita perbuat, sehingga masyarakat bisa menilai dan melihat secara terbuka. Yang ketiga adalah bagaimana pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya kesadaran hukum, sehingga masyarakat sejak dini sudah tahu. Yang terakhir, yang keempat adalah mekanisme pelaporan. Nah, ini juga salah satu bentuk pencegahan terhadap tindak kejahatan korupsi adalah bagaimana ini bisa dilakukan pelaporan dan sisanya bagaimana kita bisa melindungi si pelapor. Nah, tujuannya bukan bagaimana menghakimi orang lain, tapi paling tidak tujuan pelaporan ini adalah kita bisa melakukan pencegahan secara dini terhadap tindak kejahatan korupsi. Nah, yang paling penting terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Kenapa ini penting? Dari semua kejadian-kejadian yang menyangkut pemberantasan korupsi adalah bagaimana kita mengevaluasi kebijakan sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan mengevaluasinya. Kenapa? Karena monitoring dan evaluasi adalah langkah terakhir dalam mengambil kebijakan yang lebih lanjut. Terima kasih. Baik. Cukup. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Para pendukung, kami mohon kerjasamanya untuk tenang. Kami mohon kerjasamanya untuk tenang karena saat ini kita akan masuk ke putaran yang Silakan kedua. duduk, Pak. Dan kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil subtema dan nomor pertanyaan di dalam fishbowl yang sudah disediakan. Mohon ditunjukkan kepada kamera huruf dan angka yang diperoleh. Huruf apa, Pak? H. H. Dengan nomor pertanyaan? H2. H2. Silakan Bapak-bapak untuk ke podium. Masih disegel? Baik, untuk pasangan calon nomor urut 2. Lembaga adat dan agama memiliki peran penting dalam menjaga harmoni Tanah Tidung. Pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi lembaga adat dan agama. Pertanyaannya adalah, jika saudara terpilih, langkah strategis apa yang saudara akan lakukan untuk memperkuat kapasitas lembaga adat dan agama untuk menjaga harmoni sosial di Kabupaten Tanah Tidung? Waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara, silahkan.
Baik, terima kasih. Untuk memperkuat kapasitas lembaga adat dan agama, pertama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kapasitas lembaga adat dan agama dalam menjaga harmonisasi sosial. Maka kami berdua, paslon nomor urut 2, akan merangkul semua paguyuban dan organisasi adat kedaerahan yang ada di Tanah Tidung untuk secara berkala duduk bersama bersilaturahmi untuk merawat kebinekaan dan perbedaan. Sementara untuk dalam konteks umat beragama, kita rangkum dalam sebuah organisasi yang namanya Forum Komunikasi Umat Beragama, yang dimana kita rutin bersosialisasi, berbicara akan pentingnya toleransi dan saling menghormati antara pemeluk agama agar terciptanya kerukunan dan keharmonian sosial yang baik di Kabupaten Tanah Tidung yang kita cintai. Silakan. Terkait harmonisasi dengan agama dan tokoh-tokoh adat, maka yang harus dilakukan tidak melakukan diskriminasi terhadap golongan-golongan, kelompok-kelompok yang ada, agar terjadi hubungan yang baik antara berbagai pihak. Pihak keagamaan, kemudian adat yang ada, dan bersama-sama dengan komponen-komponen yang ada, seluruh stakeholder yang ada, untuk bersama-sama kemudian kita menjaga keharmonisan di Tanah Tidung. Oleh karena itu, pada pemerintahan Bapak Ibrahim Ali, pembangunan baik gereja, rumah adat itu dilakukan secara masif dan tidak memandang bulu, sehingga hal itu dapat menjaga kedamaian, toleransi antar berbagai pihak yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, waktu Anda menjawab sudah habis. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Dan kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil subtema dan nomor pertanyaan di dalam fishbowl yang sudah disediakan. Mohon disebutkan huruf dan angka. Huruf dan angka berapa atau apa? Angka 2, huruf G2. Baik. Baik, G2. Kami silakan kembali ke podium. G2. Perubahan iklim merupakan persoalan global yang juga turut dirasakan masyarakat di setiap daerah. Selama ini, kearifan lokal dalam menjaga alam yang dilakukan oleh masyarakat adat memiliki manfaat untuk mengatasi perubahan iklim. Pertanyaan, jika terpilih, apa upaya saudara untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam mengatasi perubahan iklim di Kabupaten Tanah Tidung? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Bicara tentang peranan adat terhadap perubahan iklim. Salah satunya adalah bagaimana kita memberdayakan adat dengan adat budaya yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Persoalannya hari ini adalah ada kebiasaan-kebiasaan adat yang kadang-kadang masuk kepada ranah hukum. Salah satunya adalah kebiasaan membuka lahan baru untuk masyarakat kita. Nah, peran adat di sini sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Kenapa? Supaya kita nanti bisa memilah mana peran adat, mana hak wilayah adat, mana hak menjadi hak rakyat dan hak masyarakat secara adat. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan hari ini, apapun yang dibuat oleh masyarakat adat juga menyangkut kepentingan masyarakat yang ada di desanya. Nah, salah satunya adalah bagaimana nanti ke depan kita mempertegas identitas dan keabsahan legal standing terhadap hak wilayah rakyat, sehingga hak wilayah adat. Kenapa? Karena hak wilayah adat ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alamnya yang ada di wilayah masing-masing. Nah, ini sangat menentukan. Kenapa? Karena hak mereka ini perlu dijamin oleh pemerintah, perlu dijamin sehingga mereka bisa melakukan pemanfaatan dengan tidak melanggar ketentuan yang ada, dengan melalui pemanfaatan keberlangsungan adat dan hak adat yang dijamin oleh pemerintah. Terima kasih. Adat juga perlu dilakukan pembinaan dengan adanya perlindungan masyarakat adat. Jadi dengan adanya adat ini harus dipahami bahwa diberi pengertian
apalagi menyangkut masalah hal-hal yang lain, harus mereka dapat memperhatikan kira-kira hal-hal yang kurang baik Waktu di daerah. telah habis, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik hadirin dan juga pemirsa, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati telah menjawab pertanyaan dari tim perumus dan panelis. Berikutnya para pasangan calon bupati dan wakil bupati akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespon. Tetaplah bersama kami di debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Tidung dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024. Tiba-tiba ada tanya. Dipersembahkan oleh Halo masyarakat Tanah Tidung, siapkan diri Anda menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar, lihat di cek dptonline.kpu.go.id. Kenali calonnya, pahami visi misinya. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung. Datang ke TPS, Rabu 27 November 2024. Ayo bersinergi menuju pilkada adil dan bersih. Mari berpesta. 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten, dengan satu harapan, memiliki pemimpin daerah yang mampu wujudkan asa. Kenali untuk memilih, mencari negarawan. Halo masyarakat Tanah Tidung, siapkan diri Anda menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar, lihat di cek dptonline.kpu.go.id. Kenali calonnya, pahami visi misinya. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung. Datang ke TPS, Rabu 27 November 2024. Ayo bersinergi menuju pilkada adil dan bersih. Mari berpesta. 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten, dengan satu harapan, memiliki pemimpin daerah yang mampu wujudkan asa. Kenali untuk memilih, mencari negarawan. Halo masyarakat Tanah Tidung, siapkan diri Anda menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar, lihat di cek dptonline.kpu.go.id. Kenali calonnya, pahami visi misinya. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung. Datang ke TPS, Rabu 27 November 2024. Ayo bersinergi menuju pilkada adil dan bersih. Mari berpesta. 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten, dengan satu harapan, memiliki pemimpin daerah yang mampu wujudkan asa. Kenali untuk memilih, mencari negarawan. Halo masyarakat Tanah Tidung, siapkan diri Anda menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar, lihat di cek dptonline.kpu.go.id. Kenali calonnya, pahami visi misinya. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung. Datang ke TPS, Rabu 27 November 2024. Ayo bersinergi menuju pilkada adil dan bersih. Mari berpesta. 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten, dengan satu harapan,
memiliki pemimpin daerah yang mampu wujudkan asa. Kenali untuk memilih. Mencari negarawan. Dipersembahkan oleh Ya, hadirin dan juga pemirsa, kami mohon tenang. Kembali tertib. Terima kasih kerjasamanya. Hadirin dan juga pemirsa, Anda masih menyaksikan debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Tidung dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Di segmen ini, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanah Tidung akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespon terkait dengan subtema nomor 1, penegakan hukum pemberantasan korupsi narkoba, 2, pengarus utamaan gender dalam pembangunan, 3, perlindungan masyarakat adat, 4, peningkatan harmoni sosial. Dan langsung saja kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 untuk maju ke podium. Boleh dipegang mikrofonnya untuk kemudian bertanya dan menjawab. Dan saat ini kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda bertanya. Silakan. Baik, pertanyaan untuk paslon nomor 2. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di sektor publik dilakukan dengan membangun integrasi aparatur melalui normalisasi perilaku anti koruptif. Selama 3,5 tahun pemerintahan berjalan, tidak ada upaya terukur dan terstruktur dari pemerintah dalam membangun integrasi dan perilaku anti korupsi sektor publik yang setiap hari dilayani oleh aparatur pemerintah. Koordinasi ini menampak secara nasional. Silakan. Bagaimana tanggapan saudara dalam melihat kondisi ini? Waktu habis, kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda menjawab. Silakan. Baik, terima kasih. Ini mungkin pertanyaannya mengarah kepada konteks korupsi ya, gitu kan? Karena pertanyaannya nggak jelas tadi. Pada konteks korupsi, sebenarnya berbicara tentang pemberantasan korupsi pertama yang harus kita keraskan. Ini berbicara internal pemerintah. Kita tidak berbicara konteksnya di luar internal pemerintah, karena ada lembaga penegak hukum, ada kejaksaan, ada kepolisian. Tapi ketika berbicara tentang pemerintah, pertama yang harus kita kuatkan adalah bagaimana menguatkan pengawasan. Berbicara tentang pengawasan Ibrahim Ali dan Sabri, kita akan memaksimalkan peran APIP atau memaksimalkan inspektorat kita yang ada agar penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tepat. Sebagai bukti komitmen, hari ini kita bisa melihat bahwa Kabupaten Tanah Tidung komitmen ketika berbicara tentang penjagaan korupsi di pemerintah daerah. Alhamdulillah selama masa menjabat kami berhasil mempertahankan opini WTP mulai 2021 sampai dengan sekarang. Dan berbicara tentang akuntabilitas pemerintah ya atau ASN, SAKIP, kita juga berhasil meningkatkan dari nilai B menjadi BB dan skor tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara 2024. Ini sudah menunjukkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi yang baik dengan nilai tertinggi. Dan kemudian tidak sampai di situ Bapak dan Ibu, Tanah Tidung juga dapat penghargaan MCP KPK, kemudian terbaik di Provinsi Kalimantan Utara, dan nomor 2 seregional Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Untuk mendorong transparansi, kita juga terus menggalakkan melewat aplikasi yang kita kelola atau dengan digitalisasi, yaitu aplikasi Jagataka, yang dimana aplikasi Jagataka terpusat pada pengaduan pelayanan publik dan kita bisa melihat progres pembangunan dan pengaduan di dalam aplikasi tersebut. Terima kasih. Terima kasih.
Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 Baik, kepada para pendukung. untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Baik, pasangan calon sah memiliki strategi pembatasan korupsi yang memprinsip antara pencegahan tindak pidana korupsi dan membangun perilaku anti korupsi. Pencegahan tindak pidana korupsi didahului dengan menciptakan budaya dan perilaku anti korupsi di sektor publik. Paslon sah akan menjalankan 2 kategori ini secara bersamaan. Tindak pidana konkret kami dalam membangun perilaku anti korupsi dengan membangun zona integritas di area atau dinas yang memberikan pelayanan langsung dan rawan terjadi perilaku korupsi. Baik, di waktu pembangunan. Anda sudah habis. Terima kasih. Terima kasih. Paslon nomor urut 2 silakan merespon tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit untuk merespons dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Zona integritas dan kooperasi, makanya saya bilang tadi bahwa pertama yang harus kita kuat ketika berbicara tata kelola pemerintahan internal. Internal ini harus ada pengawasan, ya. Kita kan bermitra dengan BPKP dan BPK, dan kemudian di internal pemerintah ada pengawasan yang namanya inspektorat. Dan kemudian kita ini diwajibkan melapor kepada KPK. Maka dari itu pada saat kita melapor semua progres kegiatan kita, terreport ke KPK, dan kemudian tercatat semua kegiatan-kegiatan. Ini terbukti dengan kita menyampaikan zona integritas ini pada saat KPK memberikan MCP KPK yang terbaik di Provinsi Kalimantan Utara, dan kemudian kita mendapat nomor 2 regional se-Kalimantan Timur dan se-Kalimantan Utara. Menurut kami, inilah komitmen yang kita katakan untuk memberantaskan korupsi di internal pemerintah di Kabupaten Tanah Tidung, dan alhamdulillah di masa kepemimpinan kami tidak ada ASN yang bermasalah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Waktu Anda telah selesai. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami masih seputar hukum narkoba. Pertama, sama-sama kita ketahui bahwa Kabupaten Tanah Tidung walaupun tidak masuk di areal muka perdepan perbatasan seperti Nunukan, Malaysia, dan kemudian ada Sarawak dengan Malinau, tapi kita terdampak areal lalu lalangnya maraknya narkoba. Maka ini juga berdampak kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Pertanyaan kami kepada paslon 0 urut 1, apa langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk menangani bagaimana mengurangi atau memberantas narkoba dan mengurangi ketergantungan anak-anak kita terhadap penggunaan narkoba di Kabupaten Tanah Tidung yang kita cintai. Terima kasih. Baik, sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Baik, terima kasih. Dalam rangka penanganan kejahatan narkoba maupun pelaku pemakaian narkoba, sebenarnya program ini sudah berjalan. Dahulu kita di kabupaten mempunyai BNK, artinya Badan Narkotika Kabupaten. Sebenarnya penanganannya baik lintas, kalau kita di Kabupaten Tanah Tidung memang agak rawan masuk dia sebagai daerah pelintasan. Nah, salah satu program yang kita terapkan kemarin adalah melakukan kemitraan dan kerjasama kepada seluruh aparatur penegak hukum, baik dari TNI dan Polri dan Kejaksaan. Kenapa? Karena tugas pemerintah hari ini adalah tidak bisa melakukan penegakan sendiri. Tugas pemerintah adalah bagaimana memfasilitasi. Nah, tugas pemerintah yang paling besar hari ini adalah melakukan pencegahan pengguna narkoba.
Karena kita tahu pengguna narkoba ini tidak hanya ada di sekitar wilayah Kabupaten Tanah Tidung, tapi sudah jauh merambah, sudah jauh merayat ke seluruh kabupaten kota yang ada di sekitar kita. Nah, tugas kita hari ini adalah bagaimana orang tua kita menyuruhkan penyuluhan kepada orang tua untuk melakukan edukasi yang baik kepada anak-anaknya tentang bagaimana bahaya narkoba terhadap masa depan, bagaimana bahaya narkoba kepada anak-anak didiknya. Nah, mungkin itu barangkali, silakan Tama. Baik, tentang narkoba ini perlu ditanggapi serius karena ini menyerang dengan adanya masyarakat dan generasi-generasi kita ke depan. Jadi dengan cara ini mari sama-sama kita bergandeng tangan, terutama menyangkut masalah para masyarakat, ketua-ketua, tokoh masyarakat, kita sama-sama melintasi dan mengumpulkan masyarakat itu agar kita menyampaikan beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan dengan masyarakat agar anak-anak kita bisa terhindar dari masalah narkoba. Waktu Anda menjawab sudah habis, terima kasih. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Berbicara tentang penegakan hukum memang bukan konteksnya pemerintah daerah tapi melainkan konteksnya aparat penegak hukum. Pertama, kalau kami adalah yang kita lakukan adalah langkah-langkah preventif sangat penting. Pertama, untuk mencegah peredaran dan penggunaan narkoba terutama di kalangan anak-anak remaja yang sekarang lagi kalak. Dan yang lagi sering-seringnya. Kemudian kita memberikan anggaran, kalau dulu namanya BNK Pak, tapi sekarang sudah berubah menjadi BNNK. Melakukan konsolidasi di sekolah-sekolah mengenai atau sosialisasi. Karena kita punya yang namanya forum komunikasi anak, bahayanya narkoba dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkoba tersebut. Dan kemudian setelah kita menyiapkan klinik rehabilitasi dan kemudian kami juga akan melakukan penguatan melalui regulasi melalui peraturan Bupati untuk mendukung program penanganan bahayanya narkoba di Kabupaten Tanah Tidung sehingga melibatkan pemangku kepentingan mulai dari daerah sampai dengan desa. Terima kasih. Sudah habis, terima kasih. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 1 merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Dengan adanya semua yang tadi dibicarakan tentang narkoba. Jadi perlu narkoba ini disampaikan kepada anak-anak, kemudian kita jalan ke sekolah-sekolah bersama dengan gurunya untuk menyampaikan bahwa narkoba ini sangat berbahaya. Kemudian juga para orang-orang tuanya juga kita hadirkan agar semua ini bisa disampaikan dengan adanya berbahayanya narkoba untuk regenerasi kita ke depan. Jadi ini perlu kerjasama yang baik pemerintah maupun aparat untuk memerangi dengan adanya narkoba yang ada di daerah kita masing-masing. Sekian. Baik, waktu Anda menjawab sudah habis. Kita boleh tepuk tangannya yang meriah untuk paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 2. Tepuk tangan saja. Baik, di segmen berikut para pasangan calon bupati dan wakil bupati masih akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespons. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Halo masyarakat Tanah Tidung, siapkan diri Anda menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar, lihat di cek dptonline.kpu.go.id. Kenali calonnya, pahami visi misinya. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung. Datang ke TPS, Rabu 27 November 2024. Ayo bersinergi menuju pilkada adil dan bersih. Mari berpesta. 37 provinsi, 93 kota, 400
415 kabupaten dengan satu harapan: memiliki pemimpin daerah yang mampu wujudkan asa. Kenali untuk memilih. Mencari negarawan. Halo masyarakat Tanah Tidung, siapkan diri Anda menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar, lihat di cek dptonline.kpu.go.id. Kenali calonnya, pahami visi misinya. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung. Datang ke TPS, Rabu 27 November 2024. Ayo bersinergi menuju pilkada adil dan bersih. Mari berpesta. 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten, dengan satu harapan: memiliki pemimpin daerah yang mampu wujudkan asa. Kenali untuk memilih. Mencari negarawan. Halo masyarakat Tanah Tidung, siapkan diri Anda menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar, lihat di cek dptonline.kpu.go.id. Kenali calonnya, pahami visi misinya. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung. Datang ke TPS, Rabu 27 November 2024. Ayo bersinergi menuju pilkada adil dan bersih. Mari berpesta. 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten, dengan satu harapan: memiliki pemimpin daerah yang mampu wujudkan asa. Kenali untuk memilih. Mencari negarawan. Halo masyarakat Tanah Tidung, siapkan diri Anda menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar, lihat di cek dptonline.kpu.go.id. Kenali calonnya, pahami visi misinya. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung. Datang ke TPS, Rabu 27 November 2024. Ayo bersinergi menuju pilkada adil dan bersih. Mari berpesta. 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten, dengan satu harapan: memiliki pemimpin daerah yang mampu wujudkan asa. Kenali untuk memilih. Mencari negarawan. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa dan hadirin, Anda masih menyaksikan debat pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024. Pada segmen berikut, para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati masih akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespons. Dan kali ini terkait dengan subtema 1. Pendidikan, akses, mutu, guru, dan tenaga kependidikan. Yang kedua, infrastruktur, terkait jalan, perumahan, transportasi, air bersih, public space, dan sarana internet. Yang ketiga, tata kelola desa. Dan yang keempat, digitalisasi pelayanan publik. Baik, langsung saja kami mempersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 dan 2 untuk maju ke podium. Baik, kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah
adanya stakeholder yang bertanggung jawab atas setiap program yang dijalankan terkait dengan pendidikan sesuai tema yang ada pada visi dan misi KTT Pintar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Anda menjalankan program tersebut sementara sampai saat ini jabatan Kepala Dinas Pendidikan hampir 3 tahun sudah kosong dan tidak pernah diisi. Dan beberapa kepala OPD lainnya baik yang struktural maupun yang fungsional. Mohon tanggapannya. Waktu bertanya masih tersedia, apakah ada tambahan? Paslon nomor urut 1. Waktu bertanya masih tersedia, apakah ada tambahan? Sudah cukup, baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Baik, terima kasih. Berbicara tentang mutu dan kualitas pendidikan dan tidak terisinya jabatan di pendidikan. Pertama kita ketahui bersama-sama untuk menempatkan posisi kepada orang yang benar-benar menduduki sebuah jabatan kepala dinas, maka harus dilakukan asesmen dan kemudian itu dilaksanakan secara bertahap. Dan kemudian berbicara tentang pendidikan, bahwa kita pahami untuk pendidikan di Kabupaten Tanah Tidung yang kita lihat bahwa KTT Pintar itu berjalan dengan baik. KTT Pintar kita memberikan beasiswa pendidikan dan kemudian kita memberikan celana gratis, baju gratis, buku gratis, dan kemudian bahkan hari ini kita juga untuk meningkatkan kualitas mutu guru, kita memberikan beasiswa kepada guru-guru kita mulai dari SD sampai dengan SMP sebanyak 42 orang guru bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang, dan kemudian kita kuliahkan dari S1 sampai dengan S2-nya. Dan kemudian kenapa jabatan di Dinas Pendidikan itu sudah lama kosong? Ya karena kita melihat bahwa mumpuni atau tidaknya seseorang untuk menjabat sebuah OPD itu dibutuhkan leadership dan pemahaman berbicara tentang pendidikan. Maka kami melihat bahwa sampai saat ini untuk melihat kapabilitas dan kapasitas ASN untuk menduduki jabatan di dunia pendidikan menurut kami belum memenuhi secara regulasi dan aturan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Pak Sabri ada yang ingin tambahkan? Terima kasih. Waktu menjawab masih tersedia, ada yang ditambahkan? Sudah cukup? Baik, selanjutnya silakan kepada pasangan calon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, silahkan. Baik, perlu kami sampaikan bahwa good government yang baik akan menentukan good governance-nya. Good governance yang baik akan menentukan hasilnya. Artinya begini, ketika kita berbicara hasil tentu diawali dengan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik. Kebijakan yang baik akan menghasilkan asas manfaat dan keuntungan buat masyarakat. Nah, ketika kita berbicara program itu skala prioritas, alangkah disayangkan ketika hari ini kita mengklaim bahwa itu berhasil atau tidak, sementara stakeholder yang pengambil kebijakan teknis di lapangannya tidak pernah ada. Nah, tentunya ketika kita bicara seperti itu, ada rongga-rongga kosong yang kita tinggalkan hari ini. Tetapi kita tetap mengklaim rongga-rongga kosong itu akan memberikan hasil yang baik. Makanya saya bilang tadi, bagaimana kita menghasilkan buah yang baik dengan hasil yang manis kalau pohonnya sendiri keropos. Nah, tentunya ini akan tegak lurus dan kondisi yang kita alami hari ini adalah kondisi berbanding terbalik. Baik, waktu Anda menanggapi sudah habis. Para pendukung kami mohon tenang dan juga tertib. Selanjutnya silakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Kami menyampaikan bahwa tidak ada larangan dalam sebuah regulasi sebuah jabatan eselon 2 itu kosong dan di PLT-kan, ya. Itu yang harus kita sadari. Tapi yang harus kita lihatkan bahwa kami mempunyai program KTT Pintar. KTT Pintar ini yang menjadi ikon Kabupaten Tanah Tidung dan sangat kelihatan manfaatnya oleh anak-anak didik kita per hari ini, ya. Kabupaten Tanah Tidung berhasil mendirikan 32 taman baca se-Kabupaten Tanah Tidung. Dan kemudian kita berhasil membuka ruang inovasi bagi mahasiswa ataupun bagi guru kita yang kreatif untuk mendapatkan kesempatan ya beasiswa berangkat ke luar negeri, yaitu ke Korea Selatan dan Singapura. Yang dimana program ini bekerja sama dengan program inovasi pendidikan yang didanai oleh pemerintah negara Australia. Dan ini upaya-upaya yang diharapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Terima kasih. Sudah habis, terima kasih. Baik, sekarang kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1.
Waktu Anda bertanya 1 menit, dimulai ketika Anda bertanya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan untuk kami menyampaikan pertanyaan kepada paslon 1, tetapi pertanyaan ini mungkin lebih saya sampaikan kepada Bapak calon wakil bupatinya, karena biar kami sama-sama seperti itu. Ya kali ya. Bahwa terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, masih saya karena visi misi kami KTT Pintar, maka saya masih berkutat pada mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Pertanyaan kami adalah, apa yang Bapak lakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tanah Tidung terkait akses, mutu, dan guru yang kita punya saat ini, agar ke depan akses pendidikan, kemudian mutu sekolah, satuan-satuan pendidikan yang ada di kabupaten itu bisa meningkat. Terima Waktu kasih. telah habis. Terima kasih. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai saat Anda menjawab. Silakan. Baik, terima kasih saudara calon wakil nomor 2. Kalau kami naik, kami melakukan dengan adanya beberapa hal. Pertama, bagaimana pendidikan di guru-guru ini bisa kita tingkatkan. Dan kita siapkan fasilitas gurunya, kemudian kita perhatikan anak-anak sekolahnya, biar nanti mereka ini bisa sekolah yang baik, kemudian meningkatkan gurunya dengan adanya memfasilitasi dengan hal-hal seperti pendidikan yang baik, kemudian muridnya juga sangat diperhatikan, apalagi dengan adanya sekarang ini semuanya gratis yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi bukan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung ya, yang memberikan hal-hal yang gratis seperti buku dan lain sebagainya. Memang ini program dari pusat, jadi sehingga tidak ada lagi anak-anak yang katanya tidak bisa lagi bersekolah dan memajukan ilmunya, mereka semuanya sudah dijamin oleh pemerintah. Kemudian guru-guru juga akan kita tingkatkan kualitas pendidiknya, kita berikan menyangkut masalah fasilitas terhadap beliau, agar semua sekolah-sekolah nantinya bisa mengatur dengan caranya untuk mendidik anak-anak sekolah yang ada di setiap daerah. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, yang jelas artinya ketika kita berbicara kualitas, maka kita akan berbicara kualitas pendidikan. Kualitas guru yang baik akan melahirkan kualitas pendidikan yang baik, akan menghasilkan mutu yang baik. Baik, waktu telah selesai. Terima kasih. Mohon tenang. Kami berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit untuk menanggapi. Silakan. Terima kasih. Setelah saya mendengar jawaban dari Bapak tadi terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan kita, ada beberapa hal yang Bapak belum sempat sampaikan. Apakah karena waktu atau bagaimana? Bahwa kurikulum lokal itu wajib, mulok, karena itu akan melibatkan keterlibatan orang tua untuk membantu bersama-sama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena apabila orang tua, masyarakat tidak terlibatkan dalam dunia pendidikan, maka dunia pendidikan di tempat kita itu tidak akan berjalan secara maksimal. Mungkin ada tambahan, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati, Pak Hendrik. Saya sampaikan pendidikan gratis memang program pemerintah pusat, tapi berbicara tentang celana gratis, buku gratis, baju gratis, tas sekolah gratis, dan kemudian itu semua adalah program pemerintah kabupaten. Terima kasih. Para pendukung mohon tenang. Para pendukung mohon tenang. Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk merespons tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda untuk merespon 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita berbicara kualitas guru, bicara
kualitas pendidikan akan melahirkan mutu yang baik. Artinya di antara mencari kualitas ada di tengah-tengahnya sarana prasarana untuk menunjang pencapaian mutu. Nah, memang kalau kita berbicara apa saja yang harus kita lakukan dalam meningkatkan mutu dalam upaya menaikkan kualitas guru, salah satunya adalah melakukan penyusunan kurikulum. Memang kurikulum ini salah satunya adalah bagaimana guru dididik dan dilatih untuk melakukan penyusunan kurikulum yang standar dan sesuai dengan inovasi. Kenapa? Karena ini akan menentukan mutu pendidikan kepada anak-anak didik kita. Nah, yang kedua, hari ini kita tidak bisa lagi bicara S1, S2, S3 dan sebagainya. Yang kita pentingkan hari ini dengan guru adalah bagaimana kita menciptakan guru yang berdedikasi, guru yang tidak hanya datang mengajar, yang tidak hanya memberikan pendidikan, tapi guru yang mampu memikirkan bagaimana perkembangan pendidikan anak didiknya, bagaimana perkembangan di sekolahnya, dan bagaimana pendidikan di kabupaten. Waktu telah selesai, terima kasih. Para hadirin dan pemirsa, sesi bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespons antar pasangan calon bupati dan wakil bupati telah selesai. Kami akan lanjutkan sesi berikutnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Halo masyarakat Tanah Tidung. Siapkan diri Anda menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar, lihat di cek dptonline.kpu.go.id. Kenali calonnya, pahami visi misinya. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung. Datang ke TPS, Rabu 27 November 2024. Ayo bersinergi menuju pilkada adil dan bersih. Mari berpesta. 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten, dengan satu harapan, memiliki pemimpin daerah yang mampu wujudkan asa. Kenali untuk memilih, mencari negarawan. Halo masyarakat Tanah Tidung, siapkan diri Anda menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar, lihat di cek dptonline.kpu.go.id. Kenali calonnya, pahami visi misinya. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung. Datang ke TPS, Rabu 27 November 2024. Ayo bersinergi menuju pilkada adil dan bersih. Mari berpesta. 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten, dengan satu harapan, memiliki pemimpin daerah yang mampu wujudkan asa. Kenali untuk memilih, mencari negarawan. Halo masyarakat Tanah Tidung, siapkan diri Anda menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar, lihat di cek dptonline.kpu.go.id. Kenali calonnya, pahami visi misinya. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung. Datang ke TPS, Rabu 27 November 2024. Ayo bersinergi menuju pilkada adil dan bersih. Mari berpesta. 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten, dengan satu harapan, memiliki pemimpin daerah yang mampu wujudkan asa. Kenali untuk memilih, mencari negarawan. Halo masyarakat Tanah Tidung, siapkan diri Anda menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Pastikan Anda terdaftar, lihat di cek dptonline.kpu.go.id. Kenali calonnya, pahami visi misinya. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung. Datang ke TPS, Rabu 27 November 2024.
Ayo bersinergi menuju pilkada adil dan bersih. Mari berpesta. 37 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten, dengan satu harapan, memiliki pemimpin daerah yang mampu wujudkan asa. Kenali untuk memilih, mencari negarawan. Dipersembahkan oleh Baik, hadirin yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah, Anda masih menyaksikan debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Tidung dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Di segmen terakhir ini, kita akan mendengarkan pernyataan penutup masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk meyakinkan Anda, warga Tanah Tidung, memilih pada 27 November 2024 mendatang. Baik, kami persilakan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Waktu Anda menyampaikan pernyataan penutup 3 menit, dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih kami ucapkan pada semua pihak, KPU Kabupaten Tanah Tidung, Bawaslu Tanah Tidung, para panelis, Forkopimda, PJS Bupati Kabupaten Tanah Tidung, seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung yang kami cintai yang menyaksikan debat pada malam hari ini. Untuk mewujudkan komitmen kemakmuran di Tanah Tidung dibutuhkan komitmen yang keras, kerja keras, inovasi, kerjasama dan semua pihak. Setiap masyarakat harus dibekali pondasi yang kuat pada sisi sumber daya manusia, melalui pendidikan yang berkualitas serta kesehatan yang prima agar masyarakat punya daya saing pada dirinya. Selanjutnya, sumber daya manusia yang kuat membutuhkan infrastruktur dan konektivitas untuk mempermudah akses pada pelayanan publik. Visi misi Ibrahim Ali dan Sabri didasarkan pada pemahaman atas kondisi Tanah Tidung secara luas. Karena itu dibutuhkan pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya untuk memperkuatnya. Kami telah melaksanakan program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal termasuk peningkatan infrastruktur yang vital seperti jalan, jembatan, air bersih, jaringan listrik, jaringan internet, fasilitas publik lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antara wilayah. Pendidikan juga menjadi prioritas utama. Kami telah berinvestasi dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan memberikan perlengkapan sekolah gratis, memperbaiki fasilitas pendidikan, serta pelatihan dan beasiswa kepada guru agar anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ada banyak hal yang harus terus kita lanjutkan dan lakukan bersama-sama. Zonasi kebijakan, sinergitas dengan desa, peran swasta, dan kesadaran semua masyarakat untuk punya rasa memiliki dan mau mengambil peran sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam pembangunan daerah. Setiap pembangunan harus dilanjutkan dan dituntaskan. Kita juga harus jeli melihat dan mempersiapkan kebutuhan generasi yang akan datang dengan tetap menjunjung budaya dan kearifan lokal. Semua itu akan lengkap bila terjalin kerukunan dan ketentraman hidup serta lingkungan yang aman. Kepemimpinan dibutuhkan visi dan keberlanjutan, bukan sekedar berbeda, tetapi dengan kerja nyata yang sudah teruji dan terbukti. Insya Allah jika Allah meridhoi dan masyarakat memberikan mandat untuk pasangan calon nomor urut 2, Ibrahim Ali dan Sabri, kami siap untuk melanjutkan dan menuntaskan pembangunan di Kabupaten Tanah Tidung agar lebih baik lagi dan menjadi yang terdepan di Provinsi Kalimantan Utara yang kita cintai. Debat kandidat pertama di Jakarta membawa harapan masyarakat Upuntaka. Bais terbukti dengan kerja nyata, bukan hanya janji manis dan hanya hayalan belaka. Lanjutkan dan tuntaskan. Salam 2 periode. Baik, terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan bagi pasangan calon nomor urut 2. Sekali lagi, kami persilakan kembali ke tempat duduk, silakan.
Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Waktu Anda 3 menit, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat baru, daerah maju. Masyarakat Tanah Tidung merindukan kemajuan. Masyarakat Tanah Tidung merindukan kesejahteraan. Sudah seharusnya pemimpin hadir menunaikan seluruh janji politiknya. Bukan hanya berjanji, kemudian mengingkari bahkan meninggalkan masyarakatnya setelah terpilih. Kondisi ini tidak boleh lagi terjadi. Maka pasangan Said Agil Hendrik berkomitmen menjalankan visi misi dan seluruh program prioritas yang menjadi janji politik kami hari ini. 5 tahun ke depan, pemerintah Tanah Tidung akan melakukan 1. Pembangunan yang responsif melibatkan seluruh stakeholder yang ada. 2. Pelayanan publik yang efektif dan efisien karena ASN-nya kompeten dan profesional, birokrasinya terintegrasi secara digital. 3. Hukum harus ditegakkan secara adil dengan mengedepankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 4. Layanan pendidikan dapat diakses dengan mudah dan gratis sehingga indeks pembangunan manusia kita meningkat. 5. Membangun di seluruh desa akan dilaksanakan secara berkeadilan melalui kebijakan, regulasi, dan prosedur yang pasti. 6. Jalan, transportasi, jembatan, air bersih, dan rumah yang layak akan dinikmati secara luas oleh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Pemimpin harus menjadi contoh bagi semua dalam hidup berharmoni. Pemimpin tidak boleh diskriminasi atas dasar dan latar belakang apapun. Pada kesempatan yang berbahaya gini, izinkan kami pasangan Said Agil dan Hendrik mengucapkan juga selamat dan sukses kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sah. Pasangan Said Agil Hendrik berkomitmen menjalankan seluruh agenda pembangunan sehingga bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Saudara-saudaraku sekalian, pada tanggal 27 November nanti kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS menunaikan hak pilihnya dengan sama-sama memilih pasangan nomor urut 1 Said Agil Hendrik. Pergi berlibur ke Muruk Rian. Jangan lupa ke air terjun. Said Agil Hendrik jadi pilihan. Tanah Tidung harus terbangun. Coblos nomor 1 Said Agil Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Oke, baik. Boleh tepuk tangannya. Baik, kita berikan untuk tepuk tangan nomor bagi urut 1. paslon nomor urut 1. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Ya, boleh sekali lagi mungkin tepuk tangannya baik dari paslon nomor urut 1 juga paslon nomor urut 2 untuk debat yang berjalan malam hari ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Para hadirin dan juga pemirsa, itulah tadi pernyataan penutup dari kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Tidung dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Dan inilah akhir dari debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Tidung dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda dengan datang ke tempat pemungutan suara atau TPS pada 27 November 2024. Ya, gunakan hak pilih Anda untuk menentukan siapa yang akan memimpin Tanah Tidung 5 tahun mendatang. Saya Fitri Mega.
Memilih untuk masa depan, pilkada di depan mata, ayo tentukan suara. Salurkan aspirasi, gunakan hak pilih kita, suara kita berharga untuk bumi maupun taga.